Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi. Dewa Xiaoyan, part 94. Xiaoyan memperingatkan lagi bagaimana klon Taishu bisa begitu sederhana seperti manusia biasa. Mata anjing itu hanya bisa meledak menjadi cahaya biru lagi, pergi dari atas ke bawah pada klon Tausi. Setelah memeriksanya dengan hati-hati lagi, kali ini ragu-ragu dan tidak segera menjawab Xiaoyan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiaoyan bertanya. Jika tebakanku benar, Goyan berhenti dan menandanya menjadi serius. Xiaoyan juga menatap mata anjing itu, menunggu jawaban anjing itu. Lagi pula, Xiaoyan sendiri tidak menemukan apapun. Dia adalah manusia fana, manusia yang sangat biasa. Saya yakin, Goyan berkata dengan sangat serius setelah ragu-ragu sejenak. Bahkan sedikit kesal, seolah-olah dia menunda tidurnya dan membuang-buang waktu di tubuh fana ini. Xiaoyan tidak terus berbicara, tetapi mengirim mata anjing itu keluar dari 9 peti mati. Jika tidak ada batasan, itu hanya tubuh fana. Taishu tidak perlu menghabiskan banyak masalah. Meskipun dia mendapat konfirmasi lebih lanjut dari mata anjing itu, Xiaoyan masih tidak dapat menemukan alasan apapun. Hanya tubuh fana. Saya khawatir pertanyaan semacam ini, Xiaoyan hanya bisa bertanya kepada satu orang jika dia ingin tahu jawabannya sekarang. Itu Zhanlao. Menurut Zhanlao, dia adalah kehendak sensi dan bagian dari sensi. Keberadaan bayangan tidak boleh menyembunyikannya. Xiaoyan perlu tahu lebih banyak tentang avatar Taishu. Terlepas dari apakah avatar Taishu memberi Xiaoyan kekuatan pada bantuan. Setidaknya, Xiaoyan mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang Taishu dari avatar Taishu, dan sangat penting untuk memahami Taishu dengan lebih baik. Zhan tua, tubuh ini berasal dari Taishu. Apakah kamu mengerti? Xiaoyan bertanya, dan saat suara itu keluar, sosok Zhan tua perlahan mengembun. Diketahui bahwa itu telah melebihi 100.000. Zhanlao mengangguk, menjawab Xiaoyan, dan kemudian memberitahu Xiaoyan jumlah yang sangat luar biasa. 100.000. Dunia Taishu telah dikirim ke sensi untuk memiliki 100.000 tubuh. Seperti itu. Xiaoyan terkejut, dan Zhan mengangguk lagi. Jadi tubuh ini sama sekali bukan tubuh fana. Xiaoyan segera berkata dengan tegas. Ya, semakin lama dibiarkan semakin kuat kekuatannya. Zhan tua menjawab. Xiaoyan tiba-tiba merasa bingung. Lalu mengapa aku merebut tubuh ini? Tampaknya sangat lemah dan tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan sebelumnya tampaknya berasal dari baju besi hitam aneh di tubuhnya, kata Xiaoyan. Tubuh fisik yang kamu peroleh sejauh ini seharusnya diketahui oleh Taishu, dan itu terkunci. Untungnya kamu mengirimnya ke 9 peti mati, tepat waktu untuk disegel. Zhanlao segera melanjutkan. Aku jelas telah memutuskan hubungan dengan Taishu. Bagaimana mungkin? Xiaoyan mengerutkan kening. Armor hitam aneh ini disebut baju besi dewa palsu. Anda telah mengambil tubuh Anda, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan baju besi dewa palsu ini. Dunia Taishu juga takut bahwa orang yang dikirim akan membelot sementara. Meskipun dewa palsu baju besi memiliki kekuatan yang kuat, pada saat yang sama, itu juga merupakan senjata bagi Taishu untuk mengendalikan semua orang. Zhan tua juga memberitahu Xiaoyan beberapa informasi spesifik tentang Taishu untuk pertama kalinya. Armor dewa palsu. Bisakah baju besi ini dilucuti dari tubuh?
Xiaoyan bertanya lagi. Aku tidak tahu persis. Bagaimana itu? Kamu bisa mencobanya di sini dengan tubuh fisikmu. Jawab Zantua. Sepertinya dia bahkan tidak tahu segalanya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melihat klon Taisu yang disegel di salah satu dari 9 peti mati. Dan kemudian Xiaoyan melepaskan klon Taisu dari peti mati dan mengendalikan klon Taisu untuk mengulurkan tangannya dan merobek baju besi dewa palsu secara langsung. Tapi baju besi dewa palsu itu seperti tumbuh di tubuh klon Taisu, dan itu tidak bisa diguncang dengan sekuat tenaga. Xiaoyan segera mengerutkan kening sedikit, tetapi tidak memilih untuk menyerah, karena menurut apa yang dikatakan Zantua, armor dewa palsu akan dipantau oleh Taisu. Bahkan jika armor dewa palsu kuat, jika dipantau oleh Taisu, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Memutar kepalanya dan melihat klon dewa asli yang disegel di 9 peti mati, dengan pikiran Xiaoyan, klon dewa asli juga dilepaskan bersama. 2 langkah ke depan dan tangannya terentang, langsung menuju baju besi dewa virtual di tubuh Taisu, mengkloning away. Kekuatan avatar Taisu mungkin tidak cukup untuk merobek armor dewa palsu, tetapi avatar dewa asli dengan 3 tanda bintang berkedip di antara alisnya adalah kebalikannya. Diperkirakan kekuatan dapat langsung merobek avatar Taisu menjadi 2. Avatar Yuan Shen melangkah maju, mengandung kekuatan yang tak tertandingi untuk menjepit baju besi dewa palsu dengan tangannya. Xiaoyan mengatupkan giginya dan merobek tangannya dengan paksa, melakukan keajaiban dengan kekuatan besar. Armor dewa palsu yang awalnya tidak tergoyahkan sebenarnya menunjukkan tanda-tanda retak di bawah kekuatan Yuan Shen yang kuat. Tetapi pada saat yang sama, klon Taisu menyeburkan seteguk darah dan air mata seperti air mata keluar dari tubuhnya. Sakit yang parah. Xiaoyan segera berhenti dan tidak melanjutkan robekannya, karena Xiaoyan bisa merasakan barusan. Meskipun baju besi dewa palsu itu memang robek, tapi Xiaoyan merasa selain baju besi yang robek itu, daging dan darah klon Taisu sepertinya juga robek, tercabik-cabik, robek bersama dengan baju besi. Ini benar-benar terhubung, tampaknya menjadi hubungan simbiosis. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya. Setelah pengujian, Xiaoyan segera mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada klon Taisu untuk ditelan, dan menyegel Taisu, cloning dan cloning Yuan Shen lagi ke dalam peti mati. Zantua sepertinya sudah menembaknya sejak lama. Tanda ekspresi, matanya acuh tak acuh. Kekuatan tubuh ini harus diblokir oleh baju besi dewa palsu. Jadi, apa yang Anda lihat hanyalah tubuh fana, dan semua kekuatannya ada di baju dewa besi palsu. Jika belenggu dilepaskan, tubuh ini mungkin langsung dipromosikan ke keabadian. 1 klon. Zanlo berkata perlahan. Dia tidak sombong. Ini bukan ketebakannya, tetapi sudah ada sesuatu di sensi. Bayangan akan tidak aktif sepanjang waktu, tetapi waktunya sudah matang. Setelah dikandung, itu akan muncul sebagai pembangkit tenaga listrik abadi. Selama periode ini, bayangan akan membunuh yang abadi untuk mendapatkan darah abadi, dan kemudian menggantikannya. Taisu juga pintar. Dengan cara ini, bahkan jika aku mengambilnya, armor dewa palsu masih bisa mengendalikannya. Jadi aku tidak bisa menggunakan kekuatannya. Mata Xiaoyan juga suram, dan dia ingin menggunakan ini. Klon Taisu, saya khawatir. Saya harus menemukan cara untuk melesaikannya. Pada saat ini, Goyan baru saja tertidur ketika Xiaoyan menangkapnya lagi. Dongyan, kamu melihat apa yang salah dengan baju besi di tubuhnya? Seperti pembatasan apa yang ada? Mata anjing itu mengantuk, dan dia mengutuk di dalam hatinya. Tetapi melihat wajah berat Xiaoyan, dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu hidup begitu lama?
apakah kamu tidak cukup tidur? Xiaoyan sangat bingung, kecuali dipaksa untuk dibangunkan oleh Xiaoyan. Goyan sedang tidur. Tahukah kamu, tidur adalah rahasia umur panjang. Perhatikan baik-baik dan rajin belajar. Goyan pun menjawab pertanyaan Xiaoyan.